Sobat Osaka, aku Sastra Dewi. Hari ini sedang berlangsungnya kegiatan kemah besar oleh siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Gunung Payung mulai dari tanggal 30 Mei 2023 hingga 1 Juni 2023. Mau tahu bagaimana aja kegiatannya? Pantengin terus ya videonya. Pada setiap tahunnya, SMA Negeri 1 Kuta Selatan mengadakan kemah besar. Setelah beberapa tahun sempat tertunda dikarenakan COVID-19, kini kemah besar terlaksanakan kembali. Kegiatan ini termasuk salah satu program akhir semester. Program ini berlandas kepada gerakan kepramukaan, di mana salah satunya yaitu dengan mencapai tujuan dalam memenuhi pengetahuan dan kerohanian siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan yang telah mereka pelajari selama ini di ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, dari tanggal 30 Mei 2023 hingga 1 Juni 2023. Hari pertama kegiatan kemah besar dimulai dari pendirian tenda, gladi dan upacara pembukaan, sosialisasi BNN oleh KMDM, sembahyang bersama, pensi, dan ditutup dengan malam keakraban. Pada hari kedua, kegiatan dimulai di pagi dengan senam bersama, apel pagi, pencarian jejak dan LCT, sosialisasi Saka Dirgantara dan Saka Bahari, sembahyang bersama, upacara api unggun, dan ditutup dengan malam puncak pada perkemahan tahun ini. Pada hari ketiga, dimulai lagi dengan senam pagi, bakti sosial, bongkar tenda dan membereskan barang-barang untuk persiapan pulang, upacara penutupan, dan setelah itu siswa dan siswi sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Pada hari Sabtu, 1 Juni 2023, kegiatan kemah besar resmi ditutup. Baik, di sini saya sudah bersama Kak Kawiase selaku Ketua Gugus Depan SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Bagaimana kabarnya Kak? Baik Kak Sastra, ya Di sini gimana? saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Apa sih landasan diadakannya kemah besar SMA Negeri 1 Kuta Selatan ini? Oke, kalau kita bicara landasan itu secara umum landasan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Gerakan Pramuka Nasional kita. Ya, kemudian yang kedua kita mengacu pada sasaran daripada gerakan pramuka itu sendiri, di mana gerakan pramuka itu tidak hanya terfokus pada pengetahuan, tapi lebih banyak kepada praktek produk ini, sehingga pramuka itu menjadi generasi muda yang memang terampil dan punya daya juang yang luar biasa. Nah itulah maka kita mengadakan kegiatan kemah ini, di mana dalam kegiatan kemah ini adik-adik kita itu dia akan mempraktekkan teori-teori pramuka, kemudian dia akan mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan sur people, dia akan mempraktekkan hal-hal yang berkaitan pengetahuan tentang kebangsaan, tentang toleransi, kemudian tentang kerjasama dan lain sebagainya. Nah itulah sasaran kita, sehingga pramuka itu tidak hanya tahu teori, bagaimana dia mempraktekkan. Saya ambilkan contoh, dalam sur people masak, sederhana memasak. Kalau memasak saja tidak bisa, dalam situasi yang bagaimanapun nantinya itu akan susah ya, tapi dengan bisa dia melakukan itu, dia akan bisa menikmati proses itu dengan baik. Ya, itu sederhana. Ya, yang kedua dalam hal kerjasama ya. Jadi dia itu harus bekerja sama dengan tim atau sanggahnya masing-masing untuk berhasil, apakah berhasil dalam melakukan penjelajahan, berhasil menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan pentas dan lain sebagainya. Nah, cara saya itu. Baik, harapan kakak nih setelah diadakannya kemah besar ini nih apa? Nah, harapan saya ini menjadi tonggak kembali setelah kita hampir 2 tahun, 3 tahun tidak melakukan kemah seperti ini. Saya harapkan di tahun depan di tanggal yang sama, tanggal 30, 31 Mei dan 1 Juni 2024 di tempat yang sama,
diadakan hal yang sama juga seperti ini, kemah besar yang melibatkan Pramuka Osaka, melibatkan Nana OSIS, melibatkan PPR, termasuk adik broadcast ya. Nah ini mengapa disinilah itu melaksanakan apa yang menjadi materi yang sudah didapatkan. Jadi mempraktekkan materi. Jadi PMR kita lihat apa dipraktekkan di sini. Dia bisa mempraktekkan semua, mulai dari ada yang pingsan, ada yang lain dan sebagainya. Adik OSIS juga demikian ya, karena ini bagian daripada kegiatan kesiswaan. Nah itu harapan saya, sehingga nanti di tahun-tahun yang akan datang kegiatan hal yang sama bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas Satra. jawabannya. Oke, terima kasih Satra. Ya. Sama Bapak Laki Suherman selaku Ketua GMDM Provinsi Bali. Baik Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, Baik, di sini Bapak mengadakan sosialisasinya itu tujuannya untuk apa ya? baik. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan GMDM ya. Kami Garda Mencegah dan Mengobati. Kami tugas utama kami adalah melakukan pencegahan dan sosialisasi penyalahgunaan peredaran narkoba. Ya tentunya untuk di SMA Negeri 1 kali ini kita menyosialisasikan peredaran narkoba dan bahaya-bahayanya. Ya karena peredaran narkoba sekarang ini menyasar atau targetnya adalah anak-anak muda. Harapan Bapak setelah melakukan sosialisasi ini apa nih? Saya harap para peserta yang kita mengikuti penyuluhan ini itu sadar dan mengetahui gitu ya bahwa narkoba itu ada di sekeliling kita ya, ada di sekeliling kita dan tidak hanya menyasar kepada orang-orang yang produktif ya, tetapi mereka juga menyasar kepada semua kalangan, baik itu pengacara, artis, sekolah, anak SMA, SMP, bahkan sampai SD pun sudah dikenalkan oleh narkoba ya, karena ini adalah industri yang sangat besar dan banyak orang-orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi saat ini. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Thank you. Nah itu dia tadi serangkaian kegiatan Kemah Besar SMA Negeri 1 Kuta Selatan dari tanggal 30 Mei 2023 hingga 1 Juni 2023. Sampai jumpa di ikutan selanjutnya. Dadah!